kegiatannya bahkan sejalan dengan apa yang sudah disarankan oleh agama ribuan tahun yang lalu bahkan ya, saya kira gitu. Jadi ini saya putus ya, sorry. Nggak ada ya. Oke. Oke. Tadi mengenai itu, terus kemudian ini lebih dalam lagi mengenai mengapa kami mempromosikan berbagai riset sains itu atau lifestyle baru itu. Jadi berbagai riset sains dari berbagai ratusan buku, artikel, video yang sudah kami baca itu kemudian menunjukkan pada kami tentang cara memaksimalkan fungsi otak yang pada gilirannya ikut membuat perubahan positif pada kecerdasan, produktivitas, altruism, dan kesehatan. Jadi kita menemukan loh riset sains yang begitu banyak itu yang kita baca ternyata dia menunjukkan cara memaksimalkan fungsi otak. Kemudian kita juga melihat ada dua sains yang menonjol dalam berbagai riset itu, yaitu neuroscience dan positive psychology. Ini sains-sains baru ya, dua ini ya, dulu nggak ada. Sekitar 3 dekade terakhir lah dia muncul gitu. Terutama neuroscience ini karena berkembangnya teknologi, dia sehingga neuroscience bisa berkembang juga. Tapi meskipun begitu juga sains lain juga terlibat dalam berbagai riset itu. Nah, terus yang penting juga kenapa kami mempromosikan berbagai riset sains itu adalah karena kami merasakan sendiri apa yang disebut oleh berbagai riset sains itu, yaitu perubahan positif pada kesehatan dan produktivitas. Nanti akan saya jelaskan sedikit lebih dalam mengenai ini. Lalu ini juga penting, kenapa kami mempromosikannya? Karena kami ingin lebih banyak lagi orang yang merasakan benefitnya. Misalnya benefit dari bersyukur yang sudah dibuatkan formulasi barunya oleh research science. Kemudian ini adalah perubahan positif yang terjadi pada kami. Tadi saya sudah bilang adalah kesehatan dan produktivitas. Kesehatan itu banyak sekali dulu gangguan kesehatan pada kami yang kemudian hilang sejak tahun 2015 karena kami mulai melakukan apa yang disarankan oleh research science. Kemudian produktivitas ini ada beberapa yang saya tonjolkan gitu, tapi mungkin yang paling menonjol menurut saya karena paling saya rasa ini spektakuler betul gitu. Di tahun 2018 saya disebut sebagai pakar gempa bumi oleh berbagai media. Itu hanya karena saya menulis puluhan artikel ketika saya bekerja di sebuah ekspedisi sains sebenarnya untuk memperingatkan adanya gempa besar di Sulawesi Tengah. Nah, sepanjang 2016-2018 saya menulis puluhan artikel tentang itu, tentang geologi, tentang gempa bumi, tentang bencana, tentang mitigasi bencana. Jadi ini sebuah produktivitas yang berubah setelah saya menjalankan apa yang disarankan oleh research science. Terus kemudian ada 5 temuan penting yang menurut saya itu dari berbagai research science yang saya baca itu. 1, meditasi. 2, bersyukur. Ini semua yang menghasilkan perubahan positif di otak ya. Kemudian 3, altruism atau berbuat kebajikan. 4, relationships atau tali silaturahim. Kemudian 5, olahraga. Tapi meditasi dan bersyukur itu yang paling tinggi tingkatannya dalam membuat perubahan positif di otak. Yang lain juga besar, tapi dia yang paling tinggi meditasi dan bersyukur. Nah, kita kan sedang topiknya adalah tentang bersyukur. Mengapa bersyukur itu kita butuh gitu. Sebenarnya lebih karena stres yang menghantam kita setiap hari. Banyak orang nggak menyadari bahwa stres itu terjadi tiap hari pada kita dan tiap hari pula membuat perubahan yang buruk. Kita meskipun dihantam stres mungkin tetap berfungsi, bisa beraktivitas seperti biasa. Tapi sebenarnya karena stres itu kemudian fungsi otak kita menurun sehingga produktivitas juga sebenarnya menurun. Kalau kita bisa mengatasi stres ini, maka kita akan berfungsi lebih baik. Produktivitas menaik, kita menjadi orang yang lebih baik, cenderung pada kebajikan dan lain sebagainya itu kalau kita bisa menurunkan tingkat stres. Nah, bersyukur itu bisa menurunkan tingkat stres itu. Nah, saya ada 3 poin di sini yang akan menjelaskan kenapa stres menghantam kita tiap hari. 1, pikiran kita sendiri yang memiliki kecenderungan tertentu. Nanti saya jelaskan. Saya masuk ke poin keduanya adalah
Yang lain adalah peristiwa negatif yang terjadi tiap hari. Kadang-kadang sangat negatif. Kemudian juga ada multitasking yang sekarang di zaman digital ini semakin aktif ya. Kita jadi semakin sering kita melakukan multitasking dibanding sebelum masa zaman digital. Kemudian ke poin pertama, kembali lagi, kita punya kecenderungan itu sebenarnya mengulang-ulang pikiran yang sama setiap hari. Dan hanya 5% sebenarnya pikiran yang original. Kita hanya mengulang pikiran kemarin, besok kita akan mengulang pikiran hari ini. Dan seluruh pikiran itu yang diulang-ulang sebenarnya adalah pikiran negatif. Ini semua menurut riset sains ya, hanya 20% yang positif. Belum lagi kita selalu mengelana pikiran kita ke sana kemari, memikirkan berbagai hal. Itu semua menghasilkan stres. Pikiran yang berulang-ulang ini dan didominasi oleh pikiran negatif ini menyumbang stres pada tingkat tertentu. Kemudian yang poin kedua, ada peristiwa negatif yang terjadi tiap hari. Itu misalnya gini, orang lain melakukan sesuatu yang merugikan kita, bos kita kadang marah sama kita tanpa alasan yang jelas. Belum lagi kita mengalami kecelakaan, sakit berat, kehilangan orang yang dicintai, kehilangan penghasilan, dan lain-lain. Itu sebuah menimbulkan stres yang kalau kita nggak tangani akan menjadi merugikan. Ada juga bencana kemanusiaan yang besar seperti sekarang yang kita alami, pandemi. Itu disebutkan oleh WHO dan berbagai lembaga kesehatan lainnya bahwa ada gelombang stres di seluruh dunia terjadi. Belum lagi kalau Indonesia kita punya ancaman gempa, ancaman bencana alam yang besar. Selain gempa bumi, juga ada gempa bumi yang karena tektonik, juga ada yang karena gunung meletus gitu. Nah, terus kemudian tadi yang saya sebut multitasking di zaman digital ini, kita bergerak cepat sekali, banyak perubahan. Bidang-bidang pekerjaan aja berubah cepat gitu, itu pasti menimbulkan stres. Belum lagi kecanggihan telepon genggam yang banyak menggantikan alat-alat lain, sehingga kita membuat menjadi ketergantungan. Itu menghasilkan multitasking yang padahal menghasilkan stres dan menurunkan produktivitas. Jadi kita bersyukur karena 3 poin ini yang tadi saya sebutkan ya. Lalu kita masuk ke bersyukur menurut neuroscience. Jadi mereka melakukan penelitian nih para saintis gitu ya. Apa sih gitu bersyukur ini kenapa menghasilkan perubahan besar? Tadi disebutkan alasannya itu tadi ya, karena kita stres karena berbagai faktor gitu. Ada 3 poin besar tadi yang saya sebutkan gitu. Nah, sains bilang kita ini cenderung melihat atau menyadari yang negatif. Itu alamiah. Tadi saya sebutkan ya apa yang negatif gitu. Alamiah karena kita untuk bertahan hidup dari ancaman kita harus punya kemampuan menyadari apa yang negatif di sekitar kita. Sayangnya itu menyumbang stres. Ada faktor lain tentu yang juga memicu stres, bagaimana saya sebutkan sebelumnya. Terus kemudian bersyukur itu melatih kita untuk selalu menemukan apa yang positif pada diri kita, orang lain, peristiwa yang terjadi, atau apapun di sekitar kita. Kan tadi kita cenderung pada yang negatif kan, karena memang itu alamiah dan itu untuk bertahan hidup dari ancaman-ancaman yang beraneka macam, terutama di masa modern sekarang. Tentu ancaman atau sesuatu yang dulu negatif bisa berbeda, lebih kompleks, sehingga kita perlu berlatih untuk melihat yang positif untuk dari apa yang terjadi peristiwa atau dari diri kita gitu. Kalau di Islam mungkin disebut dari setiap musibah kita harus bisa menemukan hikmahnya gitu kan, dibilang begitu ya. Hikmah itu kalau saya tafsirkan secara bebas tentu apa yang positif dari setiap peristiwa, apalagi peristiwa buruk gitu, itu penting sekali gitu. Jadi bersyukur ini melatih kita untuk itu. Nah, sekarang kita sampai pada apa yang sudah ditemukan oleh sains gitu ya tentang. Jadi bagaimana bersyukur yang sudah diajarkan oleh agama sejak ribuan tahun yang lalu itu, sejak yang kita sudah lakukan setiap hari, praktek itu gitu, yang kita juga tahu bahwa bersyukur itu terasa enak gitu, terasa bagus, terasa membuat kita jadi lebih baik gitu. Nah, mereka merumuskan para saintis itu apa yang positif itu bersyukur itu dengan menulis jurnal positif, disebut jurnal positif. Ini terkenal sekali, banyak sekali penelitian tentang ini, banyak sekali video yang menjelaskan tentang ini bagaimana melakukannya gitu, menulis jurnal positif itu. Tapi poin pertama adalah apa yang positif itu kita tulis dalam satu paragraf pendek aja, nggak usah panjang-panjang, tapi dia sangat spesifik.
yang kita sebutkan tadi, misalnya saya tadi ya memberi contoh gitu, saya bersyukur saya sekarang malah lebih teratur hidupnya di masa pandemi ini. Orang lain mungkin nggak tahu saya, tapi saya merasa bisa tepat waktu. Pagi-pagi sekarang saya jam 9 berangkat main sepeda 1 jam. Tadinya jam 6. Itu terus saya lakukan tiap hari tanpa bolong, kecuali saya lagi sakit gitu ya, sakit yang saya pikir saya nggak mampu untuk bersepeda gitu. Tapi itu dan kegiatan-kegiatan harian lainnya itu selalu lebih teratur. Itu contoh paragraf pendek, tapi mengenai hal yang spesifik gitu. Ya, jadi bukan seperti diulang-ulang gitu. Terima kasih Tuhan saya telah diberi sehat. Itu sangat umum. Harus lebih spesifik. Kemudian apa yang positif itu harus berganti tiap kali kita menulis satu paragraf pendek tadi ya. Tadi saya sudah sebutkan gitu. Jadi harus terus berganti. Kalau sore kita menulis satu jurnal positif isinya tentang tadi ya, tentang yang saya sebutkan tadi, siangnya atau sorenya nanti harus lain. Jadi terus berubah gitu. Kemudian nah ini temuan dari science riset gitu, dia bilang 1 bulan melakukan menulis jurnal positif ini gitu, hanya 1 bulan aja, dia akan meninggalkan pengaruh positif selama 3 bulan ke depan. Padahal kita berhenti menulis jurnal positif. Jadi bagaimana menulis jurnal positif hanya dalam waktu 1 bulan, tapi pengaruhnya tuh nggak hilang sampai 3 bulan. Bukan berarti kemudian 1 bulan kita berhenti, terus kemudian tunggu sampai 3 bulan jalan lagi. Lebih baik tiap hari melakukan itu, karena kita bisa melakukannya kapan aja, dan kita punya ponsel kan, bisa melakukannya melalui ponsel gitu. Nah, sekarang saya juga mau masuk ke penjelasan dari riset science ya tentang apa namanya benefit utama dari bersyukur. Ya, Desni akan menyampaikan soal ini secara lebih detail barangkali. Silakan Desni. Saya stop sharingnya. Maaf. Agak lama. Baik, udah keluar ya? Oke. Tadi kan Jojo sudah membagikan bahwa mempraktekkan gratitude atau bersyukur itu membawa dampak yang positif untuk hidup kita, dan terjadi perubahan yang signifikan di otak kita ketika kita bersyukur. Ingin tahu seperti apa otak orang yang terbiasa mengucap syukur, atau apa benefit yang didapat dari mengucap syukur? Ayo kita lihat satu-satu ya. Yang pertama, dopamin yang meningkat. Sebuah studi yang dilakukan oleh National Institutes of Health di Amerika menemukan bahwa ketika kita merasa bersyukur, hipotalamus memanjiri otak kita dengan dopamin. Gelombang dopamin ini membuat kita merasa baik, dan karena terasa menyenangkan, kita jadi ingin lebih dan lebih lagi gitu. Ini memicu emosi positif. Kita merasa optimis dan juga mendorong perilaku prososial. Kita jadi lebih mungkin menyebarkan kepositifan kita kepada orang-orang di sekitar kita. Yang kedua adalah serotonin yang meningkat. Selain meningkatkan dopamin, bersyukur juga dikaitkan dengan peningkatan produksi serotonin di anterior cingulate cortex di otak kita. Ini yang ditulis oleh Dr. Alex Korb dalam bukunya The Upward Spiral Using Neuroscience to Reverse the Course of Depression, One Small Change at a Time. Serotonin sering disebut bahan kimia kebahagiaan karena berkontribusi terhadap perasaan kesejahteraan, menstabilkan suasana hati kita, dan membantu kita merasa lebih rileks. Serotonin juga memboost willpower dan motivasi kita. Menurut Dr. Korb, lebih fokus pada aspek positif kehidupan kita. Kemudian terjadi peningkatan aktivitas medial prefrontal cortex.
Medial prefrontal cortex adalah area otak manusia yang terkait dengan belajar dan membuat keputusan. Dalam satu penelitian, scan fMRI dilakukan terhadap 2 grup. Grup pertama diminta untuk mengingat apa saja yang membuat mereka bersyukur. Dan grup kedua diminta untuk tidak hanya mengingat, tapi juga mengungkapkan rasa syukur tersebut. Ternyata, pada mereka yang ada di grup 2, yang diminta untuk tidak hanya mengingat tapi mengungkapkan rasa syukur tersebut, hasil scan menunjukkan ada lonjakan aktivitas di daerah medial prefrontal cortex mereka. Jadi, manfaat lebih bagi prefrontal cortex bukan hanya dari merasakan syukur, tapi juga dari mengungkapkannya. Itu yang tadi kita lakukan, kan? Ternyata tidak mudah ketika kita diminta untuk mengatakan, mengungkapkan apa yang kita syukuri pada hari ini. Padahal yang kita rasakan banyak, dari bangun tidur sampai mungkin nanti kita akan tidur lagi, kita rasa syukur, tapi mengungkapkan itu perlu latihan ternyata. Sekarang sedikit banyak kita tahu apa yang terjadi di otak kita ketika kita bersyukur dan mengungkapkan rasa syukur kita. Satu hal lagi, ada banyak bukti ilmiah juga yang menunjukkan bagaimana rasa syukur juga bermanfaat bagi kesehatan fisik. Sejumlah penelitian telah meneliti hubungan antara rasa syukur dan beberapa health markers seperti kesehatan jantung, stres, peradangan, nyeri, dan masalah tidur, dan masih ada banyak hal yang lain. Itu aja kayaknya, Jo, bisa dilanjutkan lagi. Terima kasih, Desni. Saya kembali lagi ke presentasi saya ya. Ya, itu tadi benefit utama ya dari bersyukur yang sudah disampaikan oleh Desni dari laboratorium riset mereka gitu ya, para saintis itu. Nah, terus kemudian saya ke slide selanjutnya. Terlalu cepat. Ya. Ini ada satu riset sains yang sering kali dikutip oleh di dalam berbagai artikel atau buku ya. Kenapa riset ini banyak dikutip? Karena cukup sederhana menjelaskan bagaimana yang namanya bersyukur melalui menulis jurnal positif itu membawa perubahan positif di otak. Jadi ada sejumlah biarawati Katolik ya di American Roman Catholic Sister. Putus masih jelas sekarang? Cukup jelas. Saya ulang lagi ya. Sejumlah biarawati Katolik itu ada di American Roman Catholic Sister itu di The School Sister of Notre Dame di Amerika pada tahun 1986-2017 menjadi subjek riset dari National Institute of Aging. Ini mereka itu ternyata diperiksa gitu ya, yang berusia masih yang panjang usianya, yang sehat tapi juga tetap sehat, yang berumur 90 tahun bahkan gitu ya. Mereka diperiksa diary-nya, mereka ini hampir semuanya rajin menulis diary. Ternyata mereka yang masih sehat dan umurnya sudah cukup lanjut gitu ya, mereka di dalam diary-nya selalu menggunakan kalimat positif, mencerita, terus kemudian menulis tentang hal-hal positif selalu gitu, jarang yang negatif. Menggunakan juga pilihan kata yang positif, menulis tentang emosi positif mereka atau orang lain atau apa gitu. Jadi memang ini sebuah jurnal positif gitu, meskipun sebenarnya bentuknya diary. Kenapa mereka dipilih para biarawati ini? Kita tahu kan kalau di biarawati itu di biara itu mereka hidup melakukan kegiatan yang sama gitu, di hampir sama ya, makan yang sama, mengalami peristiwa yang sama, jarang peristiwa yang berbeda-beda karena mereka ada di dalam satu lingkungan yang sama gitu. Jadi bisa dilihat karena itu perubahan positif yang terjadi hanya karena menulis jurnal positif. Ini ada satu contoh, salah satu peserta diskusi online ini ada namanya Ibu Erna, dia seorang pensiunan gitu ya. Ini contoh kebetulan, padahal dia nggak belajar neuroscience, tapi ternyata dia melakukan apa yang dianjurkan oleh neuroscience, yaitu menulis jurnal positif. Bertahun-tahun dia menulis jurnal positif sejak suaminya masih ada, bahkan setelah suaminya meninggalkannya. Sekarang Om Erna, atau saya menyebutnya Tante Erna, masih sehat-sehat saja,
bahkan sangat positif gitu. Kalau kita ketemu, pasti Anda akan merasa beruntung bisa bertemu dengannya. Lalu ini ada buku yang bagus sekali, saya buat reviewnya sudah di satu forum diskusi namanya Esoterika. Bagus sekali Anda, Bapak Ibu kalau mau membacanya, judulnya Gratitude and the Good Life. Bisa di-download gratis di link ini yang di bawah yang biru ini ya. Klik link itu, nanti setelah mendownload presentasi saya ini, nanti klik itu dan bisa mendownload buku PDF-nya ya, gratis gitu. Terus kemudian sekarang kita sampai pada penutup ya, bahwa bersyukur ini sangat penting gitu, karena sangat berguna untuk mengarungi hidup yang seperti tadi saya gambarkan. Sebenarnya kita dihantam stres, tapi kita nggak menyadari itu. Kalau kita dihantam stres, tentu menurun fungsi otak. Kalau fungsi otak menurun, maka produktivitas kita juga menurun. Kecenderungan kita juga pada kebajikan menurun. Nah, sebenarnya banyak hal tiap hari sudah kita lakukan untuk menjadi lebih baik, seperti beragama dan ibadahnya. Tentu itu membuat kita menjadi lebih baik ya. Mengkonsumsi makanan sehat itu juga membuat kita lebih baik, berolahraga, membangun interaksi sosial, terus juga berbuat kebajikan, meditasi juga yang minggu lalu. Kemarin saya sudah jelaskan lebih detail mengenai meditasi juga memaksimalkan fungsi otak. Nah, riset saya menunjukkan bersyukur ini adalah kegiatan nomor 2 paling tinggi setelah meditasi yang menghasilkan perubahan positif di otak. Saya kira demikian, kita akan masuk, Desni, ke sesi tanya jawab ya. Silakan buat yang mau merespons atau bertanya. Saya kembalikan ke Desni. Terima kasih. Oke, terima kasih John. Bapak Ibu, nanti materinya akan di-share di kolom chat. Selamat datang Pak Rizvan yang baru datang, dan Pak Bang John, selamat sore. Kita mau lanjut ke sesi tanya jawab atau kita mau menunjukkan dulu tips yang untuk bikin jurnal? Boleh juga, satu video bagus kita tunjukkan dulu, kita pertontonkan, nanti kita tunggu respon dan atau pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang ada di sini. Sebentar ya. Oke. Kita akan coba putarkan satu video bagus. Ada banyak sekali video seperti ini. Ini tentang bagaimana melakukan atau menulis jurnal positif. Yang tadi kita sudah jelaskan bagus sekali karena menghasilkan perubahan positif di otak. Selamat datang Pak John. Selamat datang Pak Rizvan. I think it's important to mention that there's not a right way or a wrong way to keep a gratitude journal, but there definitely is an effective way and a way that makes it feel like it's not just another thing on your to-do list. Here's how to start a gratitude journal you'll actually keep. Step 1, pick a journal that you like having out and around, that you can see on your desk or your bedside table, that's aesthetically pleasing and enticing. Step 2, choose just 3 days a week to write. A study actually found that writing just 3 times a week is more powerful than if you were to write every day. That is scientific permission to do less. Mark it in your calendar to hold yourself accountable. Don't just think you can morning or evening, whichever works best. Both have been found to be helpful. Step 3, find a quiet space to write where you can really be present. Make it a ritual, perhaps with tea, or just choose a consistent space, either inside or outside your home. Step 4, write down the date and 5 things you're grateful for. But hold up, not just the things you're grateful for, the reasons why you're grateful. So instead of writing something like, I'm grateful for my dog, be specific. You might write instead, I'm grateful for my dog because she greets me when I come home, making me feel like I matter. It helps to start each sentence with, I'm grateful for, and just see where it takes you from there. Step 5, feel the feels. As you write, feel the emotions that come along with what you're grateful for. This is what makes gratitude journaling something you'll actually keep
and look forward to. Because when you feel where the emotions land in your body, you savor the things in your life that you're writing about. And they're no longer just thoughts, they are experiences. And this shifts your body's chemistry and your brain for the better. That's it, just 3 days a week, 5 things you're grateful for, and the reason why as you feel all the feels. I think it's important to mention that. Okay. Oke. Sebentar, aku di mute. Oh enggak. Oke. Tadi videonya lancar atau tidak ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Karena di tempat Jojo katanya dia freeze. Sangat lancar kalau saya di Jakarta Timur, Bu. Oh, Pak Lancar, Niko di bagus. Jakarta Timur ya? Iya, Bu, saya di Jakarta Timur. Oke. Juga lancar. Lancar ya, Oma. Ini tadi ada pertanyaan yang sudah ditulis oleh Ibu Diana di kolom chat, saya bacakan dulu ya. Izin bertanya. Saya ini sering menulis puisi, setiap saya kesal, marah, saya buat puisinya. Jadi puisi-puisi saya itu umumnya kesedihan, kekecewaan, kemarahan, kekesalan. Apakah efeknya pada fungsi otak saya? Dan sampai kapan dampak negatifnya? Bagaimana memperbaikinya? Apakah puisi bisa disamakan dengan jurnal? Saya punya Instagram, isinya puisi saya sudah sampai 2.000 puisi saya. Saya merasa ketika berpuisi, saya tengah mengatasi masalah saya. Terima kasih. Makasih Bu Diana. Jo, mau dijawab, Jo? Ya, tadi ada 2 hal yang perlu saya komentari ya. Secara umum video itu bagus sekali menggambarkan bagaimana cara menulis jurnal. Ada satu yang harus saya tekankan adalah mengenai be specific, dia bilang. Itu yang tadi saya sudah sebutkan bahwa sebaiknya sangat spesifik apa yang kita syukuri itu, atau apa yang positif yang kita temukan, yang kita sadari itu sangat spesifik dan berganti terus ya. Terus kemudian yang kedua ada lagi juga yang saya ingin bahas, itu dia bilang three times a week ya, kalau nggak salah dia bilang ya, hanya 3 kali seminggu, jadi memang sedikit, nggak tiap hari. Pengalaman saya menulis jurnal positif memang nggak gampang gitu. Ini suatu yang berat karena saya punya kecenderungan memang menulis yang negatif. Sejak masih SMP, waktu SMP saya juga punya diary gitu yang saya bakar saat saya di masa kuliah, karena saya malu sekali karena ternyata isinya marah-marah gitu. Dan ketika ada Facebook, saya juga melihat ternyata saya memang orangnya suka marah-marah ya, suka mengkritisi orang lain gitu. Bukan orang lain, sebenarnya saya lebih sering mengkritisi lembaga yang besar atau institusi yang besar, pemerintah, politisi gitu. Jadi kadang isi Facebook saya itu bilang, celakalah itu politisi gitu. Itu sebenarnya nggak boleh gitu. Sejak tahun 2015 saya membaca bahwa itu sangat nggak menguntungkan kesehatan mental saya, bahkan merusak otak saya, mulai saya kurangi. Tapi bukan berarti berhasil, ternyata saya juga nggak berhasil kok gitu. Jadi memang ini berat, makanya di situ dianjurkan 3 times a week gitu, karena memang berat. Tapi kalau kita mampu melakukannya tiap hari atau sehari 3 kali, kenapa tidak? Jadi itu yang saya mau komentari. Oh, dari siapa tadi ya, lupa. Bu Diana bilang menulis puisi. Sepanjang menulis puisi isinya hal-hal yang positif, tentu itu sangat dianjurkan. Tapi kalau yang negatif, seperti sains bilang, nggak menguntungkan Bu Diana. Saya kembalikan ke Desi. Iya, seperti yang Jojo bilang, nggak salah nulis yang buruk, tapi kalau kita merasa bisa melihat kebaikan dari keburukan itu lain soal. Jadi bisa melihat hal yang positif dari yang negatif, itu baru baik gitu. Itu bisa dituliskan di dalam gratitude journal kita. Jadi instead of writing hal-hal yang negatif, coba lihat yang positif dari yang negatif itu. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya atau berbagi mengenai pengalamannya? Saya bersyukur. mau tambahkan lagi ya, kali ya. Jadi memang kecenderungan manusia itu negatif pada orang lain atau
di sekitarnya gitu, karena itu memang kecenderungan yang membuat kita bisa bertahan hidup dari ancaman. Itu kecenderungan yang alamiah sekali gitu, sehingga kalau kita kritis pada orang lain, pada pemerintah misalnya, itu juga sesuatu yang baik. Para aktivis itu kan mereka sangat kritis sekali terhadap pemerintah. Kalau nggak ada mereka, mungkin demokrasi di Indonesia nggak berkembang, karena nggak ada mereka yang mengkritisi terus, yang memperbaiki berjalannya pemerintah. Tapi mereka yang sebenarnya berguna ini nggak menyadari kalau apa yang mereka kerjakan merugikan mereka. Jadi sikap kritis itu ternyata membuat mereka menjadi stres. Jadi bukan berarti kemudian saya jangan jadi aktivis gitu, bukan menganjurkan gitu, tapi cara menurunkan tingkat stres karena sikap kritis itu adalah ya dengan bersyukur atau menulis jurnal seperti yang kita diskusikan hari ini. Ada pertanyaan dari Damayanti, silakan Desni di. Iya, ini Mbak Damayanti baru tulis. Tentu itu masuk jurnal positif karena apa namanya, nggak ada yang negatif di sana. Hidup dalam iman Islam kan kita tahu itu hal-hal yang positif gitu. Jadi nggak ada yang negatif tentu di sana. Desni. Ya. Segala sesuatu yang positif tentunya bisa dimasukkan ke dalam jurnal positif ya, Jo. Dan kalau bisa kalau dibikin jurnal seperti di video tadi, tidak hanya disebutkan kenapa apa yang kita syukuri, tapi kenapa, dielaborate gitu sedikit lebih panjang. Apa namanya? Saya juga pernah baca ada yang bilang gini, selain mengingat apa yang ada di kita, coba bayangkan kalau yang kita punya itu nggak ada. Itu juga katanya satu praktik practicing gratitude. Jadi kalau misalnya kita membayangkan kalau kita nggak punya yang itu ya, gimana rasanya? Baru kita merasakan syukur. Itu contoh-contoh pointers buat mengucap syukur juga. Ada yang mau bertanya lagi? Atau Oma Erna mungkin mau berbagi pengalamannya dengan menulis jurnal? Silahkan. Siapa aja? Saya boleh berbagi sedikit. Bagi saya yang sudah menulis jurnal bertahun-tahun ya, saya merasa bahwa dengan menulis ya, hati kita kan jadi plong ya, jadi enak gitu. Maka dengan berjalannya waktu saya merasa bahwa rasanya indera saya juga dipertajam, intuisi dan daya tangkap pun demikian diperkuat ya. Dan juga sebagai orang yang berusia seperti saya hampir 80, kreativitas kita juga berkembang otomatis ya, karena hati kita senang. Jurnal saya itu juga saya gunakan untuk kembali membaca ulang dan membaca ulang terus begitu. Dan itu membuat hati saya senang, dan yang seperti tadi Desni katakan, dengan senangnya hati ada hormon yang positif yang keluar, yang juga bisa membuat kita sehat. Itu sedikit tambahan Desni. Ya, Oma. Jadi dengan dituliskan itu juga lebih long lasting ya, lebih lama. Rasa syukurnya bisa kita rasakan. Dan kalau dibaca-baca lagi, kembali lagi kita merasakan apa yang kita rasakan pada saat kita menulis jurnal itu ya. Saya juga pernah lihat, baru kemarin lihat video gitu ya. Bagaimana sih cara menulis gitu? Saya nulisnya salah nggak ya? Ada seorang ibu yang bilang, saya bersyukur untuk teh, cuman bilang gitu, teh yang enak.
enggak ada yang salah kata psikolognya. Tapi dia bilang ternyata betul ketika dia menuliskan kenapa dia suka teh itu, dia merasakan enaknya teh itu, besok paginya ketika dia merasakan teh yang sama, rasanya sama enaknya seperti ketika kemarin dia rasakan gitu. Jadi long lasting kalau itu diungkapkan. Kalau kita cuma rasakan aja kan besok kita lupa. Nanti besok kita bisa banyak yang negatif yang masuk ke kita, kalah deh yang positif. Gitu. Mbak Damayanti mau menyampaikan sesuatu? Ada yang mau ditanyakan atau mau di-share? Menurut saya bersyukur itu terbagi dua. Bersyukur di tingkat pikiran dan bersyukur di tingkat rohani. Ini hanya berdasarkan pengamatan saya sendiri, pengamatan pribadi saya. Ketika kita melihat sesuatu atau membaca sesuatu, kemudian kita memberi label atau memberi penilaian, kemudian kita akan membandingkan. Ketika membandingkan, maka akan timbul penghakiman. Seperti gini misalnya, ini nasi goreng ini Bang Didin ini lebih enak daripada nasi gorengnya Bang Dudun. Si Jojo ini lebih ganteng daripada si Anu gitu. Jadi bersyukur banget si ini lebih cantik daripada si Anu gitu. Buat saya bersyukur yang seperti itu ada di level pikiran. Tapi kalau bersyukur di tingkat rohani, mie ayam ini enak, mie ayam Bang Asep ini enak, udah selesai gitu. Jadi jangan ada pembanding gitu. Itu karena kalau membanding suatu saat, sekarang ini kita bilang ini enak, suatu saat ada yang lebih enak lagi, kita bersyukur lagi, jadi nggak selesai gitu. Itu menurut saya gitu. Tadi kenapa saya tanya di chatroom, alhamdulillah masih diberi sehat dan bersyukur hidup dalam iman Islam, itu masuk jurnal positif atau tidak? Itu karena itu di web umum ya. Menurut saya itu tidak baik dituliskan di situ, di mana banyak dari teman-teman yang beragama lain. Buat saya sih itu bukan jurnal positif gitu. Karena tidak baik ditampilkan di web yang umum gitu. Itu aja sih Mbak Desni. Jojo mau ditanggapi dulu, Jojo. Baik, saya mau sedikit aja menanggapi Bu Erna dulu yang tadi, kalau jurnal positifnya kalau dibaca kembali akan menimbulkan efek positif. Itu saya juga rasakan sendiri karena saya juga menulis jurnal positif gitu, dan hanya dalam waktu 1 hari atau 2 hari kemudian kalau saya baca lagi itu efeknya bagus sekali. Jadi memang nggak hanya pada saat menulisnya kita akan menjadi merasa lebih baik gitu, tapi pada saat membaca kembalinya juga efeknya juga sama besarnya gitu. Jadi ini memang luar biasa. Dan menanggapi Bu Damayanti tentang apa yang ditulis di WhatsApp group itu ya, tentang apa tadi saya lupa ya, bahwa itu dalam iman Islam itu dia bersyukur gitu ya. Itu padahal di WhatsApp group itu ada banyak sekali umat lain gitu, sehingga nanti mungkin umat lain merasa saya juga bagus kok gitu iman saya gitu ya. Jadi itu bisa menimbulkan hal-hal yang lain gitu. Iya, saya lupa kalau itu adalah di grup gitu. Saya kira dia menulis untuk dirinya sendiri tanpa terbuka gitu. Mungkin seperti itu ya. Saya menghindari untuk menanggapi yang agak kesana gitu. Saya kira gitu ya Bu Damai. Saya kembalikan ke Desni. Ya, ini Ibu Diana menuliskan
Hari ini saya merasa lebih tenang, lebih damai karena gonggongan anjing tetangga sebelah rumah saya sudah tidak begitu terasa mengganggu. Mungkin karena saya sudah mulai menerima keadaan itu. Saya bersyukur karena saya sudah merasa bisa berdamai dengan bunyi gonggongan anjing yang biasanya sangat mengganggu. Itu jurnal syukurnya Bu Diana kalau beliau harus menuliskan. Gimana, Jo? Kalau aku sih bilang bersyukur itu tidak untuk hal yang besar saja, tapi hal-hal kecil yang kita rasakan juga bagus. Kembali ke konsep yang diberikan oleh para saintis ya mengenai apa itu bersyukur menurut sains gitu ya. Kita diminta untuk berlatih menemukan hal-hal positif pada diri kita, orang lain, berarti tetangga kita itu termasuk ya, atau hal-hal lain di sekitar kita, apapun itu gitu, mungkin alam atau apa gitu, kita temukan hal yang positifnya itu. Diri kita kadang-kadang menjadi negatif, orang lain juga menjadi sesuatu yang negatif bagi kita, atau alam atau apapun di sekitar kita bisa menjadi negatif. Misalnya ada lemari rubuh ya, itu kan sesuatu yang benda yang menjadi negatif buat kita gitu, musibah itu. Latihan bersyukur itu adalah latihan untuk menemukan yang positif dari setiap peristiwa atau apapun dari diri kita atau dari orang lain yang negatif. Anjing menggonggong itu sesuatu yang negatif tentu. Tentu nggak gampang menemukan apa yang positif dari suara anjing menggonggong yang mengganggu itu. Tapi untuk itulah latihan bersyukur itu dilakukan. Untuk menemukan, kalau akhirnya kita ketemu apa yang positif dari suara gonggongan anjing yang mengganggu itu, maka kita akan menjadi lebih baik. Setidaknya otak kita berfungsi maksimal gitu. Itu satu mengenai dari Bu Diana. Tadi ada dari Bu Damayanti yang belum saya respon tadi, saya lupa tentang apa ya. Ada satu lagi. Oke, nanti saya kalau ingat saya sampaikan. Tadi saya hampir mau saya catat tapi nggak jadi catat. Saya kembali ke Desni. Ya. Ada bahkan sedikit, Des. Boleh ditanggapi, boleh nggak? Tentu silakan. Tadi Ibu Diana ya, memang bukan hal mudah ya untuk mulai berpikir positif ya. Oleh karena itu kita harus melalui sebetulnya 2 langkah. Pertama, menerima peristiwa itu sebagai kenyataan. Kemudian, memahaminya di dalam sikap positif kita. Hal itu mungkin akan lebih mempermudah untuk kita berpikir positif. Saya kira itu yang dialami Ibu Diana juga ya. Akhirnya menerima gonggongan itu dan praktis bisa berpikir positif ya. Terima kasih, hanya itu, Des. Oman, terima kasih banyak. Kalau saya boleh tambahkan sedikit tadi pertanyaannya Mbak Damayanti ya mengenai posting di WhatsApp group yang tidak universal, padahal isi grupnya heterogen gitu ya. Kalau saya baca gitu, ada bagian otak yang namanya ventromedial prefrontal cortex, itu bagian otak yang memproses value of risk dan reward gitu. Dan kalau kita rajin, dan ini dia mempunyai relationship yang cukup dalam antara mengucap syukur dan berbuat baik gitu. Jadi gratitude dan altruism. Jadi kalau orang yang rajin atau orang yang banyak bersyukur, orang yang sering sekali mempraktekkan bersyukur dalam hidupnya, sudah rutin banget ya, dia bikin jurnal, biasanya dia nggak terganggu gitu dengan hal-hal yang lain yang ada di sekitarnya. Biasanya mereka juga lebih altruistik gitu, lebih cenderung kepada kebajikan. Kayaknya gitu sih. Jadi nggak apa-apa gitu kalau ada orang yang mau posting seperti itu yang di tempat yang heterogen yang mungkin menurut norma tidak pantas gitu. Ini ada note lagi dari ini, Temi tulis dulu gitu ya. Saat saya baca
sudah terasa efek yang berbeda. Berusaha untuk menulis, maka jadi makin membiasakan diri untuk berpikir positif. Saya jadi semakin terbiasa untuk melihat pasti minimal ada 5 hal yang bisa disyukuri dan kemudian dituliskan. Temi, tolong dielaborate deh, ini kurang jelas. Boleh, Tem? Temi? Oke, lagi nggak ada kali. Dilanjutkan lagi, siapa yang mau bertanya nanti ditanggapi sekalian. Mas Satrio mungkin, Pak Risman, Pak Risman, ya, Pak, ini Ilma KBAI ini Pak atau Ibu, saya kurang tahu. Ibu. Oh, Ibu ya. Oh ya, salam kenal, saya Ilma dan baru bergabung dan menyimak. Baik, Bu. Pak Syarifuddin, selamat datang. Ada yang mau ditanya, Pak, mungkin? Ya, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Sore, Bu, Pak. ada beberapa hal yang ini maaf telat banget saya. Apakah kalau di neuroscientist ini kata tabah itu di mana? Apakah sikap tadi itu lebih ke tabah atau lebih ke menerima pasif? Ngaten. Nggih, mari. Itu pertanyaan ya. Terima kasih Bu. Selamat sore. Maaf Pak Syarifuddin, tadi ada kata yang nggak jelas tadi, kalau kataba, sorry, apa itu ya? Tabah Pak, ketabahan gitu loh. Oh tabah, sorry. Iya. Nah, tadi agak bergaung suaranya jadi nggak jelas. Tabah itu ya? Iya. Tabah itu bersyukur atau bukan gitu ya? Nah, ya, kalau menurut neuroscience, berkaitannya dengan gini, kata menerima itu kan lebih dimaknai ada dua sebenarnya. Apakah itu mendekati ketabah atau persoalan yang menerima itu secara positif atau negatif gitu kan? Ada yang ya udahlah kalau gitu, atau udah nggak apa-apa, tapi aku gini gitu. Kalau di yang menerimanya ya. Tapi ketika saya tadi baru mendengar pada proses yang nggak apa-apa, anjing menggonggong gitu. Tapi saya melihatnya sebagai ya gitu. Terima kasih Pak. Baik, ya menarik. Itu tadi kaitannya dengan peristiwa negatif yang ada di sekitar kita yang menurut kita merugikan ya atau mengganggu. Anjing menggonggong tentu suaranya mengganggu kita gitu. Apakah kita menerimanya atau kita tabah gitu ya. Nah, kalau Pak Syarifuddin tadi bertanya bagaimana neuroscientist merespon peristiwa negatif seperti itu, anjing menggonggong nih ya gitu ya. Saya kira masih tetap sama pada konsep apa yang disampaikan oleh neuroscience tadi ya, bahwa sebuah peristiwa negatif kita harus mencoba mencari apa yang positif dari peristiwa negatif itu, anjing menggonggong itu. Barangkali nih ya, saya pasti berbeda-beda tiap orang melihat yang positifnya pada saat di sebelah rumah kita ada anjing yang suaranya menggonggong gitu, kayak mengganggu gitu. Kalau saya barangkali melihat yang positifnya adalah berarti di sekitar rumah tetangga saya dan saya lebih terjaga karena ada anjing di situ. Kalau ada orang dia pasti menggonggong. Itu satu hal positif yang saya temukan gitu. Nah, itu bisa ditulis di jurnal positif yang nantinya akan membawa perubahan positif di otak. Saya kembalikan ke Desni. Ya. Oh, satu lagi boleh saya teringat tadi apa yang disampaikan oleh Bu Damayanti tadi ya. Sebenarnya kaitannya dengan buku yang pernah saya buat resensinya, yaitu tadi yang saya sudah sebutkan, Gratitude and the Good Life, yang nanti di presentasi saya ada, bukunya bisa di-download gratis gitu ya, ada linknya di sana. Di situ dijelaskan mengenai banyak hal tentang bersyukur yang di masyarakat bilang, ini saya bersyukur loh begitu. Seperti misalnya tadi Bu Damayanti sudah menjelaskan, saya bersyukur nggak naik pesawat itu, karena pesawat itu ternyata jatuh gitu ya. Padahal ada orang yang celaka, tapi kita bersyukur gitu. Itu bersyukur atau enggak? Itu dijelaskan di Gratitude and the Good Life, buku itu ya. Bagus sekali, cukup lengkap sekali, dia berdasarkan riset gitu ya. Kalau mau baca resensinya aja yang mungkin ada 3-4 halaman itu diklik di link yang saya sediakan itu. Terus juga kemudian apa lagi ya? Saya kira itu dulu ya. Saya kembalikan Desni, silakan. Oke, jadi
Pak Nikodemus. Pak Nikodemus, ada yang mau? Saya nyimak dulu, Bu. Nanti lagi kalau ada sesinya sebentar baru saya bertanya. Terima kasih. Mas Satrio, ada yang mau disampaikan atau mau dibagikan? Penulis nih, jadi apakah sudah terbiasa penulis jurnal, Mas? Iya. Kalau saya sih ya gimana ya, saya selalu mencoba mempraktikkan apa namanya bersyukur itu ya. Karena dengan bersyukur itu kan nggak tahu deh, bisa meringankan apa nih? Bersyukur tuh gini, kita tidak menuntut banyak-banyak gitu loh. Kok orang tidak bersyukur kan karena maunya terlalu banyak. Akibatnya dia selalu merasa kurang. Misalnya dapat honor 1 juta. Kenapa bukan 2 juta ya? Nah, jadi nggak bersyukur. Padahal harusnya, alhamdulillah di zaman pandemi masih ada orang yang ngasih honor 1 juta, yang lain nggak ada. Nah, itu kan begitu. Jadi kan kalau selalu merasa kurang. Kan gitu. Dia melihat ada yang lebih tinggi lagi. Kenapa cuma 1 juta? Harusnya dapatnya lebih 2 juta, 3 juta. Wah, kalau kita lainnya ya nggak pernah bisa bahagia kan gitu kan. Karena menurut saya dunia itu memang pada dasarnya memang tidak sempurna. Jadi kalau mencari kesempurnaan itu tidak akan pernah tercapai. Dan orang yang mencari kesempurnaan itu pasti akan selalu kecewa dan tidak pernah bisa bersyukur. Tadi udah bilang nggak mau. Ya gitu. Jadi memang jadi itu ilusi aja mencari yang serba sempurna. Ini yang gitu. Itu karena yang bagi kebahagiaan itu bukan mendapatkan yang sempurna, kan tidak akan pernah tercapai. Tapi kita menerima apa yang sudah ada kan gitu kan. Alhamdulillah bisa ngopi ya kayak gitu. Nah gitu. Jadi itu walaupun cuma secangkir kopi bagi saya itu udah lebih berarti ketimbang kan banyak orang nggak bisa ngopi kan gitu kan. Jadi kita selalu melihat bahwa jadi itu walaupun nasihat-nasihat itu sebetulnya nasihat-nasihat agama ya, itu biasanya sebetulnya kalau dipikir-pikir juga soalnya mirip juga kan gitu kan. Kan selalu bilang kayak gini, jangan melihat ke atas tapi lihatlah ke bawah. Nah itu kan juga bersyukur kan di bawah kita masih banyak orang yang lebih susah dari kita, lebih berat masalahnya segala macam. Kita ini selalu kita kalau kita perhatikan kita selalu tidak betul-betul bawah banget, selalu ada di tengah-tengah kan gitu kan. Memang ada di sekitar, tapi yang di bawah kita juga ada gitu. Jadi kita selalu bisa bersyukur sebetulnya. Jadi ini kembali ke cara pandang kita dalam memposisikan kondisi kita sendiri. Jadi kita ini sebenarnya gimana gitu. Itu yang ada di kepala saya. Terima kasih. Itu tadi dikomentari oleh Bu Damayanti yang disampaikan oleh Mas Satrio itu apakah itu yang dimaksudkan dengan bersyukur dalam level pikiran gitu ya. Tadi saya mungkin mau menanggapi itu kali yang disampaikan oleh Mbak Damai yang bilang bahwa bersyukur itu ada 2 tingkatan gitu, bersyukur di tingkat pikiran dan bersyukur di tingkat rohani. Itu yang mau ditanggapi. Bukan? Oh, Ibu Ilma mau bicara itu juga di sini. Ya, terima kasih. Mohon maaf, saya Ilma baru bergabung karena tadi sempat di-share oleh Mas Jojo di grup, jadi saya tertarik sekali. Saya tertarik berbicara kata syukur, ungkapan syukur itu terkait dengan apa yang merupakan kebahagiaan rohani maupun terungkap atau tersampaikan ketika dalam sebuah ungkapan itu dalam arti aktivitas seperti itu. Mungkin saya bisa menyampaikannya seperti ini. Tanggal 25 Juli lalu saya terpapar COVID. Kemudian setelah masa isoman 3 hari menjelang habis masa isoman itu 3 harinya saya menyiapkan sebuah aksi gerakan untuk melakukan vaksin pada anak yang tidak memiliki nomor induk kependudukan. Dalam kondisi sakit, dalam kondisi kondisi terbatas itu, saya membuat sebuah gerakan dan konsep yang akhirnya berujung kepada keberhasilan, yaitu anak-anak yang tidak mempunyai NIK itu akhirnya dapat divaksin. Kebahagiaan saya, syukur saya itu seperti itu yang saya rasakan, yaitu keberhasilan apa yang diperjuangkan. Walaupun dalam kondisi seperti itu tidak ada sisi keberuntungan materi, sisi keberuntungan yang lain selain rasa bersyukur bahagia anak tersebut bisa mendapat vaksin dengan tanpa mempermasalahkan nomor induk kependudukannya.
apakah itu termasuk dalam kategori yang menjadi sebuah ungkapan bersyukur itu. Itu sih yang bisa saya bagi. Terima kasih. Baik, Mbak Ilma, saya respon langsung ya. Mbak Ilma mungkin tadi belum masuk, baru ini ya, sesudah saya presentasi tadi ya. Mungkin Mbak Ilma ini mungkin saya sedikit ceritakan, ini adalah seorang aktivis yang giat sekali membela para mereka yang memiliki disabilitas ya. Kemarin bahkan dia punya gerakan membela mereka yang anak-anak ya yang nggak punya nomor induk kependudukan atau semacam NIK. itu ya. Iya, NIK ya. Dan KTP untuk transpuan. Ya iya, gitu. Dia nggak bisa vaksin, dia dibela betul gitu. Jadi Mbak Ilma ini aktivis yang sangat dibutuhkan di negeri ini gitu. Saya kembali lagi tadi ke apa yang disampaikan oleh research science tentang bersyukur. Jadi kalau bersyukur itu yang kita kenal tentu dari ajaran agama. Definisinya begini begitu, ada banyak sekali gitu ya. Nah kemudian science meneliti mengapa orang bersyukur kemudian adalah orang yang lebih baik daripada orang yang nggak bersyukur. Ternyata ditemukan memang ada perubahan positif di otak, berfungsi lebih maksimal. Lalu research science juga mencari-cari lagi bersyukur yang lebih efektif bagaimana gitu. Ditemukan adalah orang diminta untuk berlatih. Ini bersyukur itu adalah sebuah latihan ternyata. Latihan mengenali dan kemudian menyadari apa yang positif pada diri kita sendiri, diri orang lain atau orang yang di sekitar kita gitu. Dan juga hal-hal atau apapun di sekitar kita, termasuk alam semesta, ya termasuk alam semesta maksud saya ya. Mungkin dia pohon dan lain sebagainya, itu bisa memberi kita pengalaman negatif gitu. Nah, kita diminta untuk peka bahwa ada yang positif loh sebenarnya dari orang lain, termasuk diri kita sendiri. Kita juga bisa cenderung menganggap diri kita itu nggak bagus gitu, atau nggak baik gitu. Tapi kita harus temukan yang positif gitu. Jadi bersyukur menurut neuroscience sudah dibuat konsepnya. Konsepnya adalah menulis jurnal positif. Sebenarnya nggak harus nulis gitu ya. Cuma kalau kita tulis itu akan lebih berusaha memformulasikan apa yang positif gitu. Kalau cuma sekedar di kata-kata dia hilang begitu aja gitu. Kata diucapkan maksud saya, tapi dengan menulis dia akan menjadi lebih nempel. Kalau kita nulis apapun juga sebenarnya kita akan lebih ingat kan. Jadi oleh karena itu saya tekankan lagi sudah ditemukan nih oleh para saintis gitu bahwa bersyukur itu konsepnya atau formulanya adalah begitu dengan menulis jurnal positif. Tentu ada lagi saran-saran dari saintis lain gitu. Apalagi sih cara bersyukur selain menulis jurnal positif. Tadi Desi sudah juga menjelaskan berterima kasih pada orang itu juga sebuah sikap bersyukur, sebuah latihan mengenali apa yang positif dari orang lain gitu. Jadi ada banyak lagi latihan-latihan lain yang dikategorikan sebagai aktivitas bersyukur. Saya kembali lagi ke Desi, silakan. Iya, ini di kolom chat udah ramai. Ibu Diana bertanya nih, bagaimana bersyukur dalam keadaan sulit? Gitu. Gimana bersyukur kalau kita sedang tertekan? Lalu Mbak Damayanti bilang, bagaimana mau bersyukur kalau nggak punya duit buat beli beras sementara anak bini lapar? Coba sayang diinin. Oh, Bu Diana juga menuliskan di Al-Quran, memerintahkan agar kita bersyukur. Bersyukurlah, maka akan kutambahkan nikmatku, dan janganlah engkau kufur nikmat, maka niscaya azabku sangat keras. Sayang boleh. Bagaimana bersyukur di saat yang sulit? Itu memang pertanyaan saintis juga gitu, memang susah, nggak gampang. Pada saat kita tertekan, pada saat kita lapar gitu, memang nggak gampang untuk
bisa menemukan apa yang positif pada peristiwa negatif yang dalam hal ini adalah saat kita lapar atau kita tertekan gitu. Itulah gunanya menulis jurnal positif. Sejak sekarang, pada saat kita sedang tidak tertekan, pada saat kita sedang tidak mengalami peristiwa negatif gitu dari orang lain atau dari benda-benda lain atau apapun gitu di sekitar kita, kita berlatih. Tadi saya sebutkan gitu, latihan ini akan membuat kita sangat peka sekali melihat apa yang positif meskipun dari sebuah peristiwa negatif atau dari orang yang melakukan sesuatu yang negatif pada kita, kita akan tetap menemukan hal yang positif gitu. Apakah ini baik gitu ya? Kadang-kadang kalau kita menerima orang yang melakukan satu perbuatan buruk pada kita terima dia, tentu itu juga nggak bagus gitu kan, karena kita juga hidup menurut norma-norma hukum. Kita harus halangi mereka untuk melakukan perbuatan buruk terus-menerus pada kita gitu. Tapi ini untuk soal yang nggak seperti itu gitu. Kita berlatih untuk terus menemukan, terutama pada saat sulit ya. Jadi kalau belum datang masa sulit itu atau masa krisis itu atau situasi yang menekan seperti digambarkan oleh Bu Diana atau pada saat lapar seperti digambarkan oleh Bu Damayanti, itu nanti mungkin kita akan lebih baik kemampuan kita menemukan hal yang positif dari peristiwa negatif itu. Bu Desni, saya kembalikan. Ya, tadi ada pertanyaan dari... Enggak, mute, masih mute, sorry. Ya, Bu Diana minta ditanggapi itu tadi, ayat Al-Quran yang memerintahkan agar kita bersyukur. Bersyukurlah, maka akan kutambahkan nikmatku, dan janganlah engkau nikmat, maka niscaya azabku sangat keras. Baik, saya baca dulu. Ya, ini tepat sekali. Tepat sekali, apa namanya, bersyukurlah, atau kalau diganti dengan definisinya neuroscience, temukanlah hal-hal positif ya, tentu dari manapun, dari nikmat yang diberikan Tuhan, Allah gitu, atau yang diberikan, atau ada apa yang ada di sekitar kita. Lihatlah yang positif itu. Tentu tadi saya di dalam presentasi saya jelaskan sedikit tentang kecenderungan pikiran manusia sebenarnya lebih mudah melihat yang negatif daripada yang positif gitu. Oleh karena itu kita disarankan oleh neuroscience untuk melatih kita sekarang jangan cuma melihat yang negatif, tapi juga melihat yang positif. 80% pikiran kita itu menurut sains atau riset sains ternyata negatif, 80% loh. Hanya 20% yang positif. Maka menjadi penting latihan bersyukur ini gitu. Saya sebutnya latihan bersyukur atau menulis jurnal positif itu. Jadi ayat Al-Quran yang mengatakan itu, bersyukurlah maka akan kutambahkan nikmatku. Nah, nikmatku ini tentu adalah bertambahnya fungsi otak yang menjadi lebih maksimal gitu. Saya mentafsirkan secara bebas nih, maaf Bu Diana ya. Saya kira ini ayat yang bagus sekali gitu karena dijelaskan oleh sains ya begitu gitu. Janganlah engkau kufur nikmat, maka niscaya azabku sangat keras. Itu semua cocok dengan apa yang ditemukan oleh neuroscience. Saya kembali ke Desni. Iya. Oke. Temi mungkin ada yang mau disampaikan. Tadi Temi menulis komen yang saya rasa kurang jelas di chat. Mungkin Temi bisa elaborate. Ini psikolog ini. Jadi kalau di chat itu saya mau membenarkan Oma Erna bahwa memang pada saat yang saya baru seminggu terus terang ikut untuk tulis. Tapi pada saat saya susah untuk pikir ini apa sih? Saya lihat ke hari-hari sebelumnya itu wah ternyata banyak sekali berkat yang saya dapatkan, banyak sekali yang bisa dibuat sukacita. Nah, kalau dari psikologi sendiri sih kan ada positive psychology. Itu ada satu ahli yang menurut saya dia buat buku-buku yang cukup mudah. Namanya itu Robert Emmons. Itu kalau misalnya mau coba baca, ada bukunya itu, sebentar saya lupa, The Little Book of Gratitude. Itu dia akan bantu untuk bagaimana kita bisa buat seperti 8 minggu gratitude plan. Karena memang
terkadang apalagi pada saat masa sulit itu susah memang kita untuk bisa merasakan hal-hal yang buat kita bersyukur. Memang tidak mudah. Nah, kalau psikolog itu kan kita akan coba untuk bantu. Kalau agama kan sudah jelas. Di agama saya pun ada. Bersyukurlah dalam segala hal. Itu ada tulisannya. Tapi kan tidak mudah untuk dibuat. Nanti coba deh, saya akan coba lihat buku itu. Kalau yang bisa saya share untuk minggu depan. Karena terus terang, saya yakin dan pasti Pak Robert Emmons itu dia akan buat hal-hal yang bisa menggiring sama-sama dalam 8 minggu itu. Karena saya pun harus bilang dari kecil saya dididik secara Kristen, saya juga belajar psikologi juga, tapi memang tidak mudah untuk yang namanya bersyukur pada saat masa-masa sulit. Itu sih. Ya, Feby, terima kasih. Ya, Robert Emmons itu adalah world's leading scientific expert on gratitude ya. Dia bilang ada 2 komponen di dalam gratitude. Yang pertama itu adalah affirmation of goodness. Jadi menyadari adanya kebaikan yang terjadi di kehidupan kita dan di sekitar kita gitu. Dan yang kedua yang lebih penting adalah mengenali dan menyadari bahwa itu terjadi, itu datang dari luar kita juga gitu. Jadi kita harus menghargai faktor-faktor luar yang berkontribusi terhadap hal-hal baik yang terjadi di kita. Itu ya, Tem? Dengar. Iya, betul. Oke. Tadi saya melihat ada chat yang menarik dari Pak Rizvan. Pak Rizvan tadi berbagi informasi mengenai gratitude. Boleh di-share di floor, Pak? Pak Rizvan. Nah, ya. Ketemu lagi Pak Rizvan, selamat sore. Saya share ya, saya baca buku ini. Ya, ini bukan iklan ya. Memang saya baca dari apa ini? Kelihatannya The Magic. The Magic ini tulisan oleh Rhonda Byrne. Rhonda Byrne ini yang nulis The Law of Attraction dan yang beberapa seri. Tapi intinya begini, Pak. Ada Bu Desni, ada kelebihan dari buku ini. Buku ini juga tentang nulis jurnal juga. Namanya Magic, tapi isinya ternyata ya gratitude itu dan kelihatannya. Jadi intinya nulis jurnal itu seperti kata Pak Jojo, ini exercise kita harian supaya otot-otot syukur kita itu kuat gitu loh. Sehingga kalau ketemu masalah, ya nggak bisa dipaksa kita syukur, tapi karena kita udah biasa bersyukur, itu menjadi bisa refleks gitu ya. Kayak kita latihan bela diri itu karena saking tiap hari dilatih, jadi ada sesuatu yang mendadak juga keluar sendiri. Gitu. Salah satu yang menarik ada ini Pak, dia menjelaskan manfaatnya. Karena kebiasaan syukur, seperti Pak Jojo bilang, saya ngelihat Pak Jojo, mungkin dari omongan ini, saya nangkep ini orang ini positifnya ini. Nah kebiasaan ngelihat itu loh. Saya bersyukur punya kawan Pak Jojo, beliau ini punya positif ilmunya, apanya gitu ya. Kebiasaan itu ternyata menjadi magnet Pak, itu yang dia sebut magic. Karena saya biasa ngelihat Pak Jojo, Bu Desni itu dari sisi positifnya, maka insya Allah kalau ketemu Pak Jojo dan ketemu Bu Desni ini, saya banyak senyum. Karena saya banyak senyum, omongannya juga positif, pasti Pak Jojo sama Bu Desni juga senang nerima saya gitu ya. Nah itu law of attraction-nya itu di situ. Karena saya menjadi simpatik ya mungkin ya bagi Pak Jojo. Nggak ngelihat Pak Jojo dari segi negatifnya, nggak ngelihat dari Bu Desni dari negatifnya. Jadi selalu apa yang positif dari sesuatu itu, gitu ya. Itu bukan ini loh, bukan apa barang yang bau terus dibilang bagus, bukan. Positif ini bukan membaguskan barang yang jelek, tetapi dari seluruh bagian saya kenal Pak Jojo ini pasti ada bagusnya kan ya, gitu ya. Pasti ada bagusnya. Itu bagusnya yang kita ambil apa? Ya kayak kita ngelihat gelas kosong gelas isi gitulah. Ya bisa aja dibilang kosong terus. Tapi nyatanya isi kok walaupun 5% gitu. Jadi dan ini Pak yang dikampanyekan si Anu ini
hukum magnetnya itu. Kitanya menjadi karena saking sering syukur, terus menjadi simpatik, terus orang juga senang sama kita. Nah ini karena ini buku motivasi, kalau orang sudah senang sama kita ya istilahnya jualan gampang. Kalau kita jadi ulama itu yang dengar juga senang gitu ya. Kalau kita dengar penceramah omongannya banyak positifnya, banyak menemukan hal-hal yang bagus itu senang juga. Walaupun kadang-kadang kita juga senang kritik, tapi kadang-kadang dengar kritik itu pulangnya juga pusing, Pak. Jadi selain menular, rupanya syukur ini juga memantul ke kita, Pak. Jadi kita dapat manfaatnya juga. Itu yang saya coba, dan saya juga nulis jurnal, Pak. Tapi kalau Linda Berin ini, Pak, lebih galak dari Pak Jojo ini. 10 kalimat per hari. Selama 26 hari tidak putus. Kalau putus, ulang lagi. Jadi, karena dengan begitu, menurut dia terbukti banyak orang perubahannya besar gitu, Pak. Ngefek gitulah. Jadi melekat gitu. Saya kira ya nggak perlu baca ini juga kita jadi ngertilah bahwa efek baliknya ke kita dalam pergaulan juga bagus ternyata. Memantul gitulah. Saya kira sementara itu, Bu. Ya, terima kasih banyak Pak Rizvan gitu. Ini ilustrasi yang bagus sekali gitu yang disampaikan oleh Pak Rizvan itu, bahwa ya kita menulis jurnal itu adalah latihan. Kalau kita terbiasa melihat orang sisi positifnya, maka ketika ketemu atau apa kemudian itu akan jadi sebuah peristiwa yang positif juga gitu. Karena kita cenderung melihat yang positifnya daripada yang negatifnya gitu. Jadi memang perlu latihan yang lebih banyak lagi. Tadi ada video yang disampaikan, mungkin Pak Rizvan udah ada atau belum, saya lupa ya, saya nggak tahu. Itu dia menyampaikan hanya 3 kali seminggu menulis jurnal positif. Sedangkan pada prakteknya iya, Pak. Iya, saintis yang lain saya baca lebih banyak sebenarnya menganjurkan tiap hari menulis gitu. 1 kali itu memang sedikit sekali gitu. Yang saya baca kebanyakan 3 kali menganjurkannya. Atau jadi berarti 3 paragraf. Itu masih terlalu sedikit barangkali ya. Semakin banyak, ada lagi riset yang lain malah menunjukkan setiap kali kita bikin jurnal positif itu 3 topik atau 3 paragraf yang isinya beda-beda. Nanti malam hari juga harus melakukan itu lagi 3 lagi. Saya coba itu memang berat sekali. Ya. Jadi ini latihan. Ya ini aja Pak ya untuk info populer gitu ya. Dalam sebuah wawancara saya pernah lihat si Mbak Dian Sastro itu. Dian Sastro itu selebritis yang kita bilang simpatik lah gitu. Iya. Itu juga penulis Pak, penulis jurnal syukur itu. Dia ngaku, saya tiap hari nulis jurnal syukur katanya. Aduh, bagus banget. Ya, semoga lebih banyak lagi nanti orang yang menulis jurnal positif karena efek yang bagus buat tadi Pak Rizvan bahkan bilang dalam pergaulan dia punya efek yang bagus ya, tentu karena kita memang menjadi orang yang lebih baik ya, jadi bagus dilakukan bagi banyak orang. Desi, waktunya sebentar lagi akan menjelang sholat maghrib, jadi silakan. Ya, itu saya lagi coba touch di kolom chat itu video yang tadi kita tunjukkan ya, bagaimana cara mudah dan praktis untuk menuliskan jurnal. Tapi belum tertransfer 100%, tapi apa-apa kita karena sudah menjelang sholat maghrib, kita masuk dalam penutup saja ya Bapak dan Ibu sekalian. Saya kebiasaan. Oh ya. Ya, sebentar. Ada banyak alasan untuk bersyukur, tapi para saintis menemukan salah satu alasan yang sangat berdampak, bahwa praktik bersyukur itu mengubah dan memperkuat fungsi otak dengan cara yang sangat positif.
Kita sudah lihat dan dengar tadi ada banyak bukti ilmiah yang menunjukkan bagaimana bersyukur dapat mengubah otak kita. Saya jadi teringat pada ajaran ibu saya waktu saya kecil dulu. Beliau bilang, saya harus belajar untuk bersyukur dalam segala hal. Susah atau anak yang tahu bersyukur. Setelah agak besar, ibu saya menambahkan, kalau kita terbiasa mengucap syukur untuk hal-hal kecil yang Tuhan izinkan terjadi di kehidupan kita, bayangkan bagaimana ungkapan syukur kita atas anugerah besar yang diberikan kepada kita. Sekarang kita tahu bahwa selain menyenangkan Tuhan, mengucap syukur juga merubah otak dan membawa perubahan baik terhadap tubuh, pikiran, dan jiwa kita. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian sudah bergabung dalam diskusi online sore ini. Minggu depan, hari Sabtu dan Minggu, kami akan mengadakan lagi di jam yang sama seri diskusi yang lain. Belum tahu ya, Jo, kita akan bicara meditasi dan bersyukur lagi atau dua topik yang lain. Nanti kita akan share di WhatsApp group, di Facebook page untuk Bapak dan Ibu. Diharapkan Bapak dan Ibu sekalian bisa juga bergabung dengan kami di sesi yang akan di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung. Selamat sore. Salam positivity. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua. Terima kasih semuanya. Pak Risman yang sudah kasih ilustrasi bagus sekali. Jangan lupa kunjungi fanpage kita atau Facebook page kita gitu, karena di sana akan ada informasi baru yang mungkin mengenai diskusi kita minggu depan topiknya apa. Karena ada topik lain yang juga menarik dan penting dalam kaitannya pada fungsi otak. Saya kira gitu. Selamat sore semuanya, Bapak dan Ibu. Sampai jumpa lagi. Facebooknya pakai nama apa ya, Pak? Membangun positivity, Pak. Membangun? Saya ketik aja di ini ya, di chat room sebelum kita bubar ya. Jadi klik aja, di sini ada banyak informasi mengenai semua tulisan kami. Belum selesai, saya ketik. Positivity ya, agak kecil jadi susah dibacanya. Membangun positivity. Oke. Nah itu dia, nggak ada yang salah ya. Jadi itu silakan diklik ya Pak. Ada 100 video lebih, 300 tulisan lebih. Jadi saya ya beruntung. Itu videonya juga sudah berhasil di-download, di-upload. Beruntung punya kemampuan menulis, sehingga apa yang saya miliki, benefit yang saya dapatkan dari berbagai riset saya bagikan ke banyak orang. Saya nggak mau hanya sendirian sama istri saya, tapi saya pengen orang lain juga ikut menikmati. Oke, selamat sore. Terima kasih semuanya, Bapak dan Ibu. Salam.